Allahu Akbar. Tidak perlu diminta-minta. Menggunakan pawang hujan misalnya, itu syirik. Ini Aceh, ini bukan Jawa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam ta'zim kepada guru-guru kita yang hadir di subuh yang mulia ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga tamu-tamu kita yang datang dari luar kota, dari Malaysia, dari Pulau Jawa, mungkin juga Brunei. Selamat datang di ibu kota, selamat di Makkah, Banda Aceh. Mudah-mudahan betah di kota tercinta ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita berada di ujung bulan kedua ini, bulan Safar, dan alhamdulillah kita segera 1 minggu lagi akan masuk Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah, karena di bulan Rabiul Awal adalah maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Rasulullah lahir di kota Makkah. 40 tahun kemudian Allah memilihnya, mengangkat, memberi wahyu menjadi Rasul terakhir, Khatimil Anbiya'i wal Mursalin, penutup para Rasul dan para Nabi. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Allah, agama terakhir, agama Islam. Agama ini luar biasa, bersih dari kesyirikan. Hanya menyembah Allah semata-mata. Yang lain tidak perlu disembah-sembah. Tidak perlu diminta-minta. Menggunakan pawang hujan misalnya, itu syirik. Ini Aceh, ini bukan Jawa. Mau olahraga silakan, pon silakan, tapi jangan rusakkan akidah orang Aceh. Terima kasih Bapak PJ Gubernur sudah mengusir pawang hujan itu, apa namanya, Rara ya. Dalam agama Islam ini urusan malaikat. Malaikat Mikail yang mengatur alam, yang mengatur hujan, yang mengatur badai, yang mengatur banjir, yang mengatur gempa bumi.
Ini malaikat Allah Mikail. Tidak ada manusia yang bisa memawang-mawang hujan. Itu syirik. Memang harus keras ini dakwah ini. Kita sedang membangun syariat Islam, datang orang-orang yang tidak benar akidahnya. Hebat kali bisa jadi pawang hujan. Apa yang bisa kentut? Itu model apa orang-orang sesat tuh. Berdoa kepada Allah supaya jangan ada hujan, boleh, tapi tidak mesti di lapangan. Setelah kita salat, misalnya kita ada kenduri misalnya, besok tamu banyak datang ke rumah kita. Kita lihat ada awan hitam, mungkin akan hujan. Kita berdoa kepada Allah, enggak masalah. Tapi model-model menjamin, jamin tidak akan turun hujan, saya pawang hujan, itu enggak benar. Jadi perlu kita luruskan. Capek kita luruskan nih. Maka dakwah ini tidak boleh kendur. Semua pendakwah di Aceh harus mengajak supaya kita bersih dalam akidah. Orang Aceh hanya menyembah Allah semata-mata. Kita tidak akan menyembah makhluk siapapun. Kita tidak akan menyembah laut. Kita tidak akan menyembah gunung. Tidak akan menyembah macam-macam lah orang-orang sakti. Kita hanya menyembah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Allah yang kita sembah. Jadi tidak ada selain Allah yang kita sembah. Tidak perlu kita sembah Roro Kidul. Kalau di Jawa itu banyak orang menyembah, kalau ke laut selatan itu menyembah Roro Kidul, itu syirik. Ya. Ada lagi yang menyembah macam-macam. Enggak perlu. Agama Islam hanya menyembah satu Allah, satu Tuhan. Dan tidak ada agama lain seperti Islam. Agama Yahudi memang agama satu Tuhan juga Allah, tetapi kemudian mereka sesat mensyarikatkan Allah dengan Nabi Uzair. Nabi Uzair itu murid daripada Nabi Musa. Dia benar penghuni surga hari akhirat. Nabi Uzair ini orang baik dia, tapi dikatakan oleh orang Yahudi itu anak Allah. Jadi itu musyrik, ya. Orang-orang Nasrani, orang Kristen, juga Allah memperkenalkan Allah itu esa. Dan orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa juga Allah itu esa. Mereka menyembah Allah. Mereka penghuni surga, seperti kaum Hawariyun itu penghuni surga. Tetapi orang-orang Kristen kemudian disesatkan oleh Paulus. Akhirnya orang-orang Kristen juga menganggap Nabi Isa alaihissalam anak Tuhan. Itu syirik juga. Syirik. Islam sangat bersih akidahnya. Ya. Dalam Islam hanya kita menyembah Allah semata-mata. Jadi kalau saya kritik pawang-pawang hujan tuh, saya tidak pernah takut. Oh, mereka punya doa apa mau santet saya serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita usir seorang dukun. Bapak-bapak masih ingat di lapangan Semep, sekarang sudah jadi masjid di situ. Itu ada dukun. Tengah waktu malam semakin ramai. Seluruh Aceh, ada yang datang dari Aceh Besar, dari Melabu, dari Semawe. Kenapa mereka datang? Karena dukun itu gratis. Siapa yang membawa dukun ini? Golkar. Rencana Golkar supaya menang Golkar waktu itu. Jadi
Jadi Profesor Safwan Idris salah seorang panitianya di kampus. Saya asisten beliau. Saya asisten Pak Safwan Idris. Jadi saya pikir sudah banyak sekali orang korban yang tidak hamil misalnya. Bapak-bapak yang ingin ada anak dibawa istrinya ke lapangan itu, dipegang perut-perutnya, dikasih jamu, kemudian diminta uang berapa? 3 juta waktu itu. Kalau sekarang sama dengan 10 juta. Tapi banyak juga yang memberikan demi ada anak. Semakin banyak katanya orang tua sakit ini sakit itu dipegang saja sembuh terus. Orang-orang gila pun bisa diobati katanya. Jadi sangat banyak di lapangan SMEP itu. Saya berpikir ini tidak benar. Ya, jadi saya ketua remaja Masjid Raya waktu itu. Jadi saya datanglah ke sana. Kemudian saya daftar, lalu saya dipanggil. Sakit apa-apa? Saya sebenarnya sehat walafiat, tidak sakit apa-apa. Saya bilang saya ingin kurus sedikit karena gemuk sekali waktu itu saya gendut gitu kan. Saya ingin kurus. Oh, ada obatnya 300.000. Saya tidak punya uang. Bagaimana kalau besok aja? Boleh juga datang ke Hotel Palembang katanya. Enggak apa-apa, saya datang besok, saya bilang. Padahal enggak. Saya pulang ke masjid karena malam kami seperti ini, besok Jumat. Saya tulis terus, saya tulis berita. Saya bilang penipu masyarakat, dukun palsu, macam-macam lah. Besok dah keluar Gemah Baitur Rahman di Mesir Raya. Rupanya orang itu ada yang pergi salat subuh, dibaca, dibawa. Hari itu juga dukun palsu dari Banten tuh berangkat meninggalkan Aceh. Pulang mereka. Pulang ke Medan mungkin. Apa yang terjadi? Jam 9 pagi saya ditelepon Profesor Safwan Idris. Amir di mana? Ada di Lamprik, Pak. Kesini sebentar, penting sekali. Saya langsung ke kampus. Sampai di kampus kena marah. Apa yang kamu tulis di Gemah Baitur Rahman? Itu kami undang untuk membantu masyarakat, kata Profesor Safwan Idris. Pak, itu penipu masyarakat, saya bilang. Macam-macam bisa dia obati. Ya. Amir, nanti saya takut kamu itu disantet, kamu bisa sakit. Enggak apa, mati pun saya rela, Pak. Saya tidak bisa melihat mereka menipu masyarakat, saya bilang. Tapi sudah kong kali kong Pak Safwan dengan T. Johan, wakil gubernur kita. Beliau ketua Golkar Aceh gitu. Sebentar udah naik T. Johan, dimarahi saya luar biasa. Saya harus lawan Pak T. Johan. Saya ketua Remaja Masjid Raya, saya juga wartawan, enggak takut saya. Kita usir dan ternyata kita tidak diguna-gunai, tidak disantet, tapi sudah selamat masyarakat kita dari dukun palsu yang mengatakan mereka bisa memberi obat sehingga orang hamil. Mereka lupa kepada Allah bahwa masalah hamil atau tidak seseorang itu Allah yang ciptakan janin itu. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Aisyah, ya. Aisyah binti Abu Bakar. Itu sekelas Maryam. Aisyah itu paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya satu-satunya istrinya yang perawan, tetapi juga tidak diberikan anak. Tidak diberikan anak. Bukan Allah membenci, tapi siapa anak Aisyah itu? Seluruh kaum muslimin. Kita ini termasuk anak Aisyah. Maka Aisyah diberi gelar oleh Rasulullah Ummul Mukminin. Ibu orang-orang beriman. Tidak ada anak, tidak masalah. Dan sekarang juga banyak yang tidak ada anak, berusaha boleh, berobat boleh. Berobat ke Penang, ke Kuala Lumpur, ke Jakarta, silakan.
sama tabib-tabib beriman silakan, tetapi sama dukun itu dosa besar. Kalau ada orang-orang yang datang ke dukun minta diobati supaya istrinya hamil atau si istri sendiri, itu syirik. Si dukun itu hanya berteman dengan setan. Kalau tabib itu bahasa Arab istilahnya tabib, dia dokter. Jadi tabib itu dokter. Dokter secara secara tradisional zaman dulu sudah ada. Jadi yang kita kenal dengan Ibnu Sina, Ar-Radhi, itu dokter-dokter tabib-tabib sangat terkenal dalam Islam. Kalau di Aceh Abdul Salam Tengku Kutakarang, itu dokter Aceh yang paling masyhur di zamannya. Beliau mengarang kitab pengobatan yang disebut dengan Tajul Muluk. Itu luar biasa. Tengku Kutakarang, tabib Aceh. Jadi kitab Tajul Muluk dikarang di Mekah karena beliau di Mekah alimnya, tapi kemudian dicetak di Kairo, di Turki, di Lebanon, dan kemudian sekarang dicetak di Surabaya. Masih ada, murah harganya. Itu karangan ulama Aceh, Tengku Kutakarang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jadi kita tetap menjaga akidah kita, apalagi ini sudah dekat dengan Rabiul Awal, tahun kelahiran, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah dari kalangan manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tapi dari kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dalam surat Taubah kalau enggak salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri wahai manusia. Jadi maksudnya bukan dari kalangan malaikat rasul itu, tapi dari manusia. Dan bukan dari jin, dari bangsa Quraisy, dari orang Arab Quraisy. Jadi Rasulullah itu bangsa Quraisy, Arab Quraisy dari Makkah. Jadi bangsa yang mulia. Azizun alaihi ma'anitum, berat sekali rasa kasih sayang Rasulullah kepada manusia, berat terasa olehnya. Penderitaanmu, penderitaan apa? Penderitaan banyak sekali hal waktu itu, karena yang berlaku adalah hukum rimba di Mekah. Jadi orang-orang yang kuat mengalahkan bani-bani yang lemah. Siapa yang kuat itulah yang menguasai perampokan tiap hari. Jadi orang-orang yang kuat, bani-bani yang besar mengalahkan bani yang kecil, diambil hartanya, unta, macam-macam, sangat terasa. Tetapi juga Rasulullah merasakan kesesatan manusia waktu itu. Manusia menyembah berhala. Jadi Rasulullah sangat menginginkan manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu sangat lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam. Jadi itu Rasulullah. Maka memperingati Maulid Rasulullah itu kalau di Aceh ini sudah tradisi, sudah mendarah daging, dan orang-orang Aceh termasuk
orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid di Aceh tidak cukup 1 bulan. 3 bulan, 10 hari, 100 hari. Jadi dimulai Rabiul Awal. Tidak cukup waktunya. Rabiul Akhir. Tidak cukup waktunya, belum merata. Jumadil Awal masih Maulid dan Jumadil Akhir. Ini juga harus kita jaga. Harus kita jaga supaya peringatan Maulid itu tidak lari ke hiburan, tidak lari yang mengganggu akidah, tidak lari dari cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah diundang penceramah Maulid di sebuah mall di Banda Aceh ini. Jadi honoriumnya banyak. Padahal 1 jam saya ceramah Maulid. Ini 10 tahun yang lalu di Banda Aceh nih. Jadi apa yang terjadi? Setelah doa juga dari saya. Setelah amin amin habis doa itu selesai, saya kembali ke tempat duduk. Datang panitia membisik, bagaimana Ustaz pulang sekarang? Kenapa disuruh pulang? Kita tamu. Saya pura-pura nggak dengar, dibisik lagi. Bapak Ustaz lebih baik pulang aja. Ya Allah, kenapa? Diundang kita disuruh pulang. Akhirnya saya pun pulang. Tidak jauh belum kita turun dari lantai 2, rupanya dangdutan. Lagu-lagu. Jadi semua karyawan mall itu nyanyi lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu macam-macam. Ini mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid seenaknya saja. Rupanya bukan di mall saja, ada juga di tempat lain, tapi enggak boleh saya sebut di mana. Juga seperti itu. Setelah kita ceramah, langsung laki-laki perempuan bergoyang di pentas itu. Jadi mereka tidak mengenal. Ini saya ingin katakan begini, ya. Itu 4 mazhab musik itu haram. Hasil dari musik itu juga haram. Tapi jadi masalah sekarang, saya juga anggota seni Aceh. Banyak juga teman-teman saya yang suka nyanyi. Nah, itu masalahnya kan. Nah, kalau kita haramkan musik, nanti kita ekstrim sekali. Saya pernah menjumpai Roma Irama di Jakarta beberapa tahun lalu. Jadi Roma Irama mendirikan partai. Apa partainya lupa saya. Jadi saya diajak orang untuk mengambil partai idaman, partai Roma Irama. Jadi saya pergi ke sana dengan Tengku Sri Dermawan. Rencana Tengku Sri Dermawan ketua partai. Saya hanya dewan pakar rencana. Dikasih oleh Roma Irama. Tapi Roma Irama mengingatkan jangan masukkan kepada partai kita ini orang-orang yang anti musik. Siapa Pak Haji, saya tanya. Itu orang-orang Wahabi itu mengharamkan musik. Mengharamkan kerja saya. Jadi boleh yang bukan anti musik. Tapi saya pelajari di literatur Islam, memang 4 mazhab itu mengharamkan musik. Tapi kita tidak perlu lanjutkan itu. Yang bernyanyi silakan, yang pakai musik silakan. Karena ada juga lagu-lagu Islam, misalnya lagu Rebana, Nasyid Nur Asyah Jamil,
di Medan dulu. Itu sangat banyak lagu-lagu rohani. Juga Ahmad Baqi Medan juga. Itu lagu Bila Israel Datang Memanggil. Itu sangat bagus ya. Lagu-lagu Maherden sekarang. Jadi lagu-lagu juga sebenarnya menjadi media dakwah. Tidak masalah, silakan saja. Jadi jangan juga kita matikan jalan hidup orang, karena lewat nyanyi juga mereka mencari rezeki kepada anak dan istrinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah memang musik tidak ada. Nah, tapi Rasulullah masih hidup waktu itu. Sekali Rasulullah pulang dari pertempuran, ada orang-orang yang baru masuk Islam dari Irak waktu itu menyanyi dengan rebana. Nah, tapi Rasulullah tidak melarang. Datanglah Umar bin Khattab ingin mengusir penyanyi itu, tapi Rasulullah melarang. Nah, jadi kalau rebana itu halal, boleh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita berterima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Aceh yang sangat cepat menanggapi, menjaga syariat Islam di Aceh. Juga PJ sebelumnya, Bapak Bustami Hamzah ya, itu juga sangat tanggap. Kan ketika jilbab dilarang waktu di Kota Nusantara itu 17 Agustus, tapi PJ kita langsung tidak boleh membuka jilbab. Dia menelepon ke sana, kalau tidak diizinkan dari Aceh itu disuruh pulang saja. Tapi kemudian berkat Bapak PJ Gubernur Aceh kita, akhirnya seluruh peserta boleh berhijab. Itu dakwah. Maka dakwah yang dilakukan oleh orang-orang kuat itu lebih cepat berhasil. Maka dakwah ini harus semua kita berdakwah. Itu perintah Allah. Dakwah itu wajib. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita satu golongan yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itu harus ada. Orang-orang berdakwah itu sangat mulia di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang mendengar dakwah juga dapat pahala yang besar. Ya. Jadi kita mengimbau jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman, sebaiknya setiap penceramah itu didengarlah. Jangan begitu assalamualaikum langsung bangun, doa pun tidak diaminkan, langsung pergi. Itu enggak bagus. Itu pahala yang sangat besar. Belum tentu dalam salat tadi. Salat itu wajib hukumnya. Jadi sesuatu yang wajib. Jadi pahalanya besar juga. Tetapi lebih besar juga ketika kita mendengar yang sunat, dakwah misalnya. Tidak wajib fardhu'in. Tapi ketika seseorang menyimak dakwah dan mengambil pelajaran dari dakwah, mereka telah menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Jadi artinya mendengar dakwah juga bagian dari wajib. Jadi orang-orang yang mendengar dakwah itu semakin tunduk, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Allah telah menjadikan bulan-bulan Islam ini setiap bulan ada hikmah-hikmahnya. Kita harapkan semua jamaah mengambil hikmah-hikmah itu. Misalnya bulan ini adalah Safar, bulan hijrah Rasulullah 27 Safar ke Madinah. Jadi nanti 12 Rabiul Awal hari lahir Rasulullah. Semua ada pelajaran. Ada pelajaran yang memperkuat akidah kita, memperkuat ibadah kita, memperkuat tauhid kita. Mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والاه